Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membentuk komunikasi praktisi dengan sesama calon guru penggerak lainnya untuk melakukan praktik percakapan coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan mempraktikkan tentang coaching alur tirta. Bersama saya Abdul Malik dari SMP IT Prayaski Islamic School. Saya sendiri Nurdiansah SPD dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi. Saya Haris Kurniawan, SPDME dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Iris? Alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya Pak Abdul Malik nih? Semangat. Makanya saya ketemu Pak Iris. Luar Saat ini, biasa. Pak Iris, sepertinya Pak Iris akan melaksanakan proses coaching ya hari ini. Betul Pak, hari ini nanti insya Allah jam 9 waktu Indonesia bagian Barat saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Nurdin. Pak Nurdin sebagai coachingnya, dan ini sudah kita bicarakan dan sudah kita agendakan. Dan ini akan dilakukan di sekolah. Ini salah satu kegiatan yang sangat luar biasa. Saya memberikan dukungan kepada Pak Haris untuk melakukan coaching tersebut. Baik, terima kasih Pak atas dukungannya. Itu sangat penting bagi saya Pak. Karena dukungan Bapak itu akan berpengaruh terhadap kinerja saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit kepada Pak Haris. Dalam proses coaching itu kita harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Siap Pak. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang harus Pak Haris pegang dan Pak Haris menjadikan indikator pencapaian ketika coaching. Betul. Lalu juga dalam coaching itu Pak Haris juga harus mengedepankan tentang alur tirta. Betul. Tirta itu tujuan, Betul. kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, itu apakah sudah Pak Haris siapkan? Insya Allah dengan penuh semangat sudah saya siapkan PowerPoint. Baik. Kalau begitu saya ingin sedikit bertanya juga, Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak lakukan nanti? Otomatis dari ketiga kompetensi tersebut harus kita laksanakan secara maksimal. Namun fokus saya adalah menjadi pendengar yang aktif Pak. Oke, baik. Secara spesifik dari kompetensi tersebut, langkah apa saja yang akan Pak Haris lakukan dalam mendengar aktif? Nah, jadi saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Coach Pak Nurdin ya. Kemudian dari sana kan akan disampaikan masalah-masalah apa yang dirasakan oleh Pak Nurdin. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah lebih spesifik lagi masalahnya. Kemudian nanti ke depan kan bisa digali potensi-potensi pemecahan alternatif masalah yang disampaikan oleh Pak Nurdin, disampaikan dengan diakhiri dengan tanggung jawab. Baik. Target indikator pencapaian dalam proses coaching Pak Haris kepada Pak Nurdin kira-kira? Ya, nanti saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Nurdin selaku coaching. Saya rasa cukup untuk siapkannya. Tapi mohon izin nanti ketika Bapak coaching saya bisa hadir. Siap Pak. Saya ingin melihat, memantau, mendampingi Pak Haris. Sangat senang Bapak bisa hadir bersama kami. Baik, selamat bertugas Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Nurdin nih? Baik, alhamdulillah Pak. Saya malu nih sama Bapak Kepala Sekolah nih. Sekarang sibuk Mengganggu waktunya nih Pak. Ya, tidak masalah Pak Nurdin. Pak Nurdin sekarang sibuk apa nih? Saya sekarang sibuk dengan program modul ajar Pak. Modul ajar. Karena memang kan sebentar lagi kita mau tahun ajaran baru Pak. Baik Pak Nurdin, saya sangat bangga sekali terhadap Pak Nurdin, guru yang profesional, kemudian ingin bertemu dan membicarakan suatu hal dengan saya. Nah, Haris, berlebihan kepada saya. Itu betul Pak. Karena Bapak juara guru profesional tingkat nasional Pak ya. Alhamdulillahirobbilalamin Pak. Ini juga berkat dukungan kepala sekolah sendiri. Saya selalu mendukung guru-guru agar menjadi guru yang mempunyai prestasi tingkat nasional.
Baik Pak Nurdin, langsung aja ini ya. Kira-kira ini apa yang mau Pak Nurdin sampaikan pada pertemuan ini? Baik, jadi begini Pak, pada tahun ajaran ini, saya melaksanakan angket kepada siswa Pak, mengenai bagaimana guru bersikap, gitu. Kemudian bagaimana murid itu senang atau tidak kepada gurunya, gitu. Nah ternyata saya lihat, gitu ya, saya observasi, kemudian juga saya menanyakan kepada guru BK, dan ternyata hasilnya ada beberapa murid yang kurang puas atas kinerja guru Pak, gitu. Dan memang salah satu contohnya seperti ini, ada guru yang mengajarkan untuk disiplin, tapi beberapa tidak disiplin Pak, seperti itu. Dari disiplinnya bagaimana tuh? Mungkin kalau dari hasil objektif kita kebanyakan 70% gitu ya, ada beberapa guru yang mengajarkan tepat waktu untuk masuk kelas, ya khususnya itu tidak dilaksanakan secara bersama gitu. Dan ada memang guru yang saya lihat di catatan BK, guru BK itu ada guru yang menghukum siswa Pak tanpa keyakinan kelas. Ya, mungkin ini bukan salah dari guru tersebut, karena memang guru tersebut belum menerima pengetahuan tentang itu mungkin. Jadi kalau dibiarkan Pak, khawatir gitu ya, murid-murid kita tidak senang dengan sekolah kita. Luar biasa ya, 70%. Iya Pak, Masya Allah, itu angka yang sangat fantastis Pak. makanya kita perlu evaluasi Pak. Iya. Ini saya khawatirkan dari kemarin itu bagaimana gitu. Karena saya sebagai lulusan guru penggerak juga tidak enak kalau seperti itu sekolah kita. Berarti sudah melakukan angket dan hasilnya itu ya. Ya, Dan kita harus fokus untuk menyelesaikan itu ya. Nah kemudian Pak, ini saya tanya kembali Pak ya. Emang idealnya seorang guru yang profesional, yang baik itu seperti apa sih Pak ya? baik Pak, yang saya ketahui Pak, ketika melaksanakan guru penggerak itu, guru yang profesional itu tentunya yang mengenali dirinya sendiri dan mengajarkan berdasarkan student center Pak, bukan yang teacher center gitu. Dan yang kedua, seorang guru harus memahami kompetensinya itu sendiri, mulai dari memahami keyakinan kelas, bagaimana cara melakukan restitusi kepada siswa gitu. Nah, kemudian dikatakan guru itu profesional atau tidak, ideal atau tidak, ketika kita melaksanakan bahkan angket atau observasi itu, murid sudah senang gitu. Iya. Berarti fokus pada permasalahan ini apa? Pelaksanaan keyakinan ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah selanjutnya saya bertanya kembali ini kepada Pak Nurdin ya. Baik, baik. Kira-kira apa sih yang harus dilaksanakan nih Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik Pak, dari identifikasi masalah ini yang perlu saya laksanakan ya, dan hasil dari pengalaman itu saya harus melakukan diseminasi budaya positif Pak. Nah, di mana di diseminasi budaya positif ini, insya Allah ya, saya akan mengembangkan ilmu saya, berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru semua untuk kebaikan kita semua tentang budaya positif, khususnya bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana cara membuat restitusi atau penanganan, bagaimana seorang guru menjadi manajer yang baik, bukan sebagai penghukum. Luar biasa sekali nih apa yang sudah Pak Nurdin sampaikan tadi. Harus adanya diseminasi budaya positif ya kepada guru. Baik, untuk selanjutnya ini sangat luar biasa sekali nih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan memang itu harus dilakukan di sekolah kita. Kita kan memang sekolah berprestasi juga ya tingkat nasional. Kalau hal tadi kita biarkan saja maka akan berpengaruh terhadap prestasi kita. Betul Pak. Nah ini alternatif solusi yang sangat luar biasa tadi ya. Kira-kira kapan nih yang akan dilaksanakannya? Baik Pak, sebelum tahun ajaran baru nih Pak, kalau bisa ya di awal bulan Juli Pak. Awal bulan Juli ya. Saya direncanakan di minggu awal bulan Juli diseminasi itu tersampaikan. Dan tentunya memang harus dengan dukungan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah di sini. Untuk tempatnya di mana nih? Kalau bisa di aula Pak, secara Di minimal. aula. Nah, mungkin nanti bisa juga dilibatkan OSIS Pak untuk perwakilan siswa. Baik, luar biasa Pak. Selain OSIS nih, kira-kira siapa lagi yang disertakan untuk kegiatan ini agar sukses?
sasaran utamanya ya rekan-rekan kerja kita semua, termasuk saya pribadi juga sambil mengingatkan gitu ya. Apakah saya juga seperti itu takutnya gitu ya, dan sasaran utama tadi rekan guru, kemudian Bapak sendiri sebagai penanggung jawab di diseminasi ini, dan tentunya kita akan melibatkan juga orang tua Pak, supaya orang tua juga melihat ya, karena memang pendidikan terbaik itu ada juga di orang tua gitu. Dan sisanya mungkin nanti dari perwakilan murid. Baik, saya selaku kepala sekolah, saya mendukung dengan penuh ya apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi, ya secepatnya dilaksanakan, kemudian lakukan komunikasi, kemudian lakukan kolaborasi, dan saya langsung nih Pak Nurdin, silakan untuk langsung dilaksanakan ya. Mudah-mudahan memberikan dampak positif ya terhadap perubahan yang lebih baik lagi. Jadi Pak, saya nanti akan ajukan untuk proposal pengajuan diseminasinya, semoga nanti diterima oleh Bapak. Insya Allah berarti tinggal 2 minggu lagi ya Pak, Ya, untuk awal bulan ini. baik secepatnya itu direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan nanti kita akan bertemu kembali nih ya setelah pelaksanaan desimasi tersebut. Siap Pak, saya selalu membutuhkan bimbingan dan umpan balik dari Bapak. Nanti kita lihat dampaknya ya, dampak Siap, definisi itu apakah terjadi perubahan atau apa, nanti kita bisa bertemu kembali. Siap Pak. Baik Pak Nurdin, selamat melaksanakan, tetap semangat ya, laksanakan semua hasil pendidikan CGP angkatan 10 itu baik di sekolah Mohon ini. bimbingannya juga Pak. Ya, terima kasih. Bapak langsung ada kegiatan lain, Siap, Bapak mohon harus mengganggu, Pak. ke Dinas Pendidikan Provinsi. Siap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hidup, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Pak Haris ya. Alhamdulillah Pak. Juga saya tadi lihat banyak referensi atau temuan-temuan yang saya catat di sini sudah berjalan dengan baik. Kalau saya lihat juga Pak Heri sangat antusias. Kemudian Pak Nurdin pun ternyata saya lihat ketika di coaching sama Pak Heris memunculkan potensi-potensi yang ada dalam pada diri Pak Nurdin. Bagaimana perasaan Pak Heris setelah melakukan coaching ini? Perasaan sangat luar biasa pada terhadap proses coaching yang dilakukan tadi. Alhamdulillah juga coba maksimalkan alur tirta gitu Pak ya, antara saya sebagai coach, kemudian Pak Nurdin juga sebagai coach. Dan alhamdulillah secara keseluruhan saya merasakan bahwa proses coaching itu berjalan secara maksimal. Berarti sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, saya juga lihat indikator pengembangan yang Bapak harapkan juga. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Boleh. Saya sudah catat banyak. Pak Heru juga boleh mencatat ya. Saya catat Pak ya. Baik. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan dengan Pak Nurdin itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Pak Heri sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita tadi yang Pak Heri sampaikan. Kemudian juga Bapak sudah menanyakan tujuan ketika Pak Nurdin menyampaikan tujuannya, kemudian juga mengarahkan Pak Heris mengarahkan untuk Pak Nurdin untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi, masalah serta bentuk tanggung jawab. Kemudian juga saya lihat tadi Pak Heris memancing coachi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi yang dilaksanakan. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat fokus pada coaching, kemudian juga kesadaran penuh, juga melakukan kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang disampaikan tadi, apa yang Pak Heri sampaikan. Gimana Pak? Bapak sangat luar biasa untuk saat ini. Alhamdulillah Pak. Oke, selanjutnya Bapak sudah sangat baik apa yang Bapak lakukan, kemudian juga Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan tadi, observasi, kemudian tadi juga kompetensi Bapak sudah tercapai. Kira-kira apa lagi Pak yang saya akan harus Bapak kembangkan? Kira-kira apa yang Bapak harus Bapak kembangkan? Saya akan belajar secara terus menerus Pak tentang proses coaching ini, karena bagaimanapun proses coaching ini ya bisa disampaikan gampang-gampang sulit gitu kan. Iya betul. Nah, jadi saya akan terus melaksanakan coaching ini, berlatih. Utamanya adalah pada hal fokus Pak. Nah ini fokusnya pembicaraan ya. Karena pada saat pengalaman tadi saya melakukan proses coaching dengan Pak Nurdin ini kan guru
perpresnya tingkat nasional, itu banyak sekali hal yang disampaikan. Mungkin pikirannya banyak gitu kan ya, ada yang di sini dan sebagainya. Nah, saya berusaha untuk memaksimalkan agar bisa lebih fokus. Dan dengan fokus itu tujuan umum bisa bisa disampaikan, kemudian identifikasi masalah juga bisa sampai spesifik, kemudian rencana aksi pun dan tanggung jawab itu bisa juga dimaksimalkan. Jadi dengan fokus, alur tirta itu bisa dimaksimalkan. Ada hambatan nggak sih, Pak, tadi ketika coaching? Hambatannya itu adalah mungkin karena dilakukan jam 9 ya, biasanya mendekati waktu istirahat ya, ini jadi mungkin banyak suara-suara. Ada lagi Pak, kira-kira kompetensi yang harus Bapak tingkatkan? Untuk saat ini cukup Pak, itu dulu. Nah, selebihnya saya berharap Pak Erik juga terus meningkatkan kapasitasnya. Kompetensi yang tadi Harus sudah itu. disampaikan, kompetensi yang mungkin harus dilatih lagi dalam proses. Sejauh ini Pak Erik sudah sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak Erik. Ada yang ingin Pak Erik sampaikan mungkin? Saya rasa cukup Pak. Cukup, saya akan juga cukupkan atas pengamatan ini. Luar biasa sekali, Pak Eris. Sangat menginspirasi. Semoga berkah. Amin. Terima kasih Pak. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heris. Gimana kabarnya Pak Heris? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Ini bagaimana kabarnya Pak Nurdin nih? Alhamdulillah juga Pak. Alhamdulillah saya sehat walafiat dan selalu semangat Pak. Wah, luar biasa sekali. Bapak akan melaksanakan coaching bersama Pak Abdul Malik ya? Betul Pak. Pak Abdul Malik ini merupakan rekan kerja saya di sekolah Pak. Ya, karena memang saya sebagai lulusan guru penggerak, jadi sudah kewajiban saya memberikan coach atau dukungan atau motivasi kepada rekan saya. Dan memang kemarin Pak Malik mengabarkan saya untuk ingin ngobrol gitu Pak, melalui coaching gitu. Dan kemungkinan insya Allah jam 10 hari ini Pak. Wah, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Amin, amin. Nah, ini kehadiran saya di sini, saya akan mendukung secara penuh. Kemudian saya juga akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Nurdin bersama Pak Abdul Malik. Siap Pak, siap. Apakah Pak Nurdin sudah jelas mengenai poin-poin alur tirta, Pak Nurdin? Baik, sejauh ini dalam pendidikan saya sudah Pak. Pertama memang dalam alur tirta itu kita harus mempunyai tujuan umumnya, yang menggali tujuan umum dari coaching tersebut. Kemudian identifikasi masalah, kita harus menggali identifikasi masalah apa yang menjadi masalah. Ya, kemudian rencana aksinya ya, nanti yang akan disampaikan oleh coach, dan yang terakhir tanggung jawab ke depannya bagaimana rencana aksi itu bisa dilaksanakan gitu. Betul sekali, Pak Nurdin ya. Alur tirta ini sangat penting dalam melakukan coaching, di mana P-nya itu adalah tujuan umum, tujuan apa yang akan dibicarakan pada saat coaching berlangsung. Kemudian lakukan identifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coach. Dan mudah-mudahan ketika melakukan coaching ini, coach ini bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach ya. Kemudian selanjutnya adalah rencana aksi ya, kapan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh coach itu dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap hal tersebut ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini ada prinsip coaching Pak Nurdin ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif ya, kemudian menggali potensi coaching. Harapannya ketika coaching ini dilaksanakan bersama Pak Abdul Malik, nah Pak Nurdin bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Abdul Malik. Ya, kemudian selanjutnya adalah kompetensi inti nih ya. Kompetensinya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Nurdin ini sebagai coach akan fokus pada kompetensi apa nih? Ya, terima kasih Pak Eris atas dukungan dan motivasinya. Yang pertama, memang dari 3 kompetensi itu saya akan memaksimalkan semuanya Pak. Mulai dari kehadiran penuh atau present itu, kemudian dari mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun memang fokus saya pribadi gitu ya, lebih ke spesifik mendengarkan
tip Pak, supaya sebagai coach itu bisa leluasa gitu, apa sih masalah yang dihadapi oleh seorang coach itu, sehingga saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang diharapkan oleh coach itu tersebut Pak. Berarti sudah dipersiapkan secara maksimal ya, tinggal pelaksanaannya. Siap Pak. Baik, saya pun percaya kepada Pak Nurdin tentunya bisa melaksanakan coaching ini secara maksimal ya. Insya Allah. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Pak Nurdin untuk melaksanakan coaching ini bersama Pak Abdul Malik, dan harapannya adalah bisa menggali nih potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching itu sendiri. Baik, itu saja sebagai awalan pengantar. Kita nanti bisa ketemu lagi setelah proses coaching ini selesai dilaksanakan. Siap Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Nurdin. Baik, saya juga ucapkan terima kasih Pak. Mohon dukung dan pengamatannya, kemudian motivasinya juga dari Bapak itu membantu saya untuk terus mengembangkan potensi saya. Siap, selamat bertemu. Terima Bertugas kasih. dan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, Pak Malik, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Tapi saya lihat sedikit murung Pak Malik ini. Kenapa ya? Iya, Pak. Ada masalah keluarga kan? Enggak, sebetulnya boleh Pak saya bicara dengan Bapak nih. Boleh sekali Pak. Ya. Bapak kan di sini salah satu guru yang lama, termasuk juga waktu sekolah. Saya ingin mengutarakan Pak, saya merasa bosan Pak. Saya merasa bosan, merasa jenuh ketika ternyata ketika raker kemarin, Bapak kan tahu kan kita raker, Bapak kepala sekolah membacakan SK, kemudian saya ditunjuk kembali Pak menjadi wali kelas 7. Saya merasa bosan dalam posisi ini Pak. 4 tahun saya jadi wali kelas 7 terus Pak. Rasa bosan yang mungkin saya hadapi, makanya saya agak sedikit ada kejenuhan Pak. Jadi tujuan kita nih mengadakan coaching ini, saya bisa tebak Pak Malik sudah mulai jenuh ya jadi wali kelas, seperti itu Pak? Iya Pak, bosan, jenuh, bayangkan Pak 4 tahun. Sudah 4 tahun Pak. Memangnya menjadi wali kelas itu sebosan apa sih Pak Malik sampai bisa bosan seperti itu? Karena begini Pak, sebetulnya menjadi wali kelas itu kan memang tanggung jawab. Artinya kepala sekolah kita, Pak Chandra, memberikan dukungan kepada kita semua, khususnya pada saya. Termasuk wakil-wakil kepala sekolah kita, termasuk Bapak, Pak Heris juga sudah support saya, Pak Komarudin support saya, Bu Nur juga selaku wakil kepala sekolah bidang keagamaan juga support saya. Cuma rasa bosan itu muncul ketika di tahun kelima ini saya menjadi wali kelas 7 gitu Pak. Artinya di kelas 7 ini kan saya harus kembali setel ulang. Kemudian saya harus kembali mempersiapkan calon peserta didik yang masuk ke kita. Kemudian juga artinya ketika mereka masuk ke sekolah kita kan mereka dari sekolah-sekolah yang beraneka ragam, ada yang dari sekolah agamaan, ada yang umum, dan itu saya ulangi terus bertahun-tahun, yang bikin saya itu jenuh Pak dan bosan. Jadi seperti itu Pak Malik. Ya Pak. Padahal nih Pak Malik sendiri padahal tahu ya, saya di sini menjadi wali kelas itu hampir 7 tahun Pak. Malah hampir ke 8 tahun. Alhamdulillah nih ke tahun ke-8 ini saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah gitu. Nah, dan yang saya lihat nih, progres Pak Malik itu sebagai wali kelas itu sangat bagus. Saya lihat catatan jurnal dari kesiswaan anak-anak Pak Malik, peserta didik Pak Malik itu hampir setiap tahun itu memiliki prestasi dan juara lomba. Bagaimana bisa bosan Pak Malik? Iya juga sih Pak ya. Cuma yang saya pikirkan itu Pak, sebetulnya rasa jenuh yang saya alami itu kembali ke setelan pabrik istilahnya Pak. Nih maksud saya kan, kalau saya flashback ke belakang, tahun angkatan yang sekarang kelas 8, kemudian yang sekarang kelas 9, memang sih Pak, ketika saya pegang, ketika saya menjadi wali kelas, saya akui mereka selalu membawa nama sekolah. Dan itu sebetulnya rasa kebanggaan buat saya sebetulnya sih Pak. Cuma ini mungkin karena rasa bosan dan jenuh saya aja kali ya Pak ya.
Sebenarnya saya juga bangga loh Pak Malik itu menjadi wali kelas itu. Banyak prestasi yang didapatkan gitu. Nah, sekarang apa yang membuat Pak Malik agar tidak bosan menjadi wali kelas itu, Pak? Mungkin saya harus cari inovasi-inovasi baru ya Pak. Atau saya akan bentuk program kegiatan MPLS di kelas 7 ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ide yang brilian itu, Pak. Atau saya juga bisa minta dukungan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak Iris, dan mungkin minta izin kepada Pak Chandra selaku kepala sekolah kita, Pak Komarudin juga, termasuk dulu Hasanah, mungkin bisa membantu saya. Mungkin itu kali ya Pak, kiat-kiatnya. Kalau saya dengarkan apa yang tadi diutarakan Pak Malik, itu sebenarnya Pak Malik punya potensi tersendiri gitu. Nah, kemudian punya progres-progres yang luar biasa, itu bisa dikembangkan lagi Pak Malik. Nah, sekarang Pak Malik untuk mencapai itu semua, ya, untuk meningkatkan rasa senang lagi menjadi wali kelas, bagaimana rencana Pak Malik? Saya kembali ke niat hati pertama Pak. Mungkin saya harus turunkan ego. Mungkin saya harus flashback ke belakang. Mungkin saya harus menggali lagi memori-memori indah ketika saya jadi wali kelas 7 mungkin ya Pak ya. Mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, atau saya bisa minta masukan kepada guru-guru yang lain. Kemudian saya bisa mengajak seluruh anak-anak khususnya di kelas 7 ini memberikan prestasi terbaru Pak. Artinya supaya kepercayaan kepala sekolah, kepercayaan Bapak dan teman-teman yang lain termasuk para wakil kepala sekolah pada saya, itu saya bayarkan dengan bagaimana Pak kalau seperti itu. Itu bagus sekali Pak. Nah, saya tanya nih dari hati yang paling dalam nih, sebenarnya Pak Malik itu senang atau tidak menjadi wali kelas di sini? Sebetulnya senang Pak, senang sekali. Kadang saya juga mikir ya Pak, sekarang kan saya bosan karena wali kelas 7. Tapi kalau dipikir-pikir ketika saya jadi wali kelas 9, apa saya mampu ya? Terkadang kan kelas 9 saya lihat Bu Ike, saya lihat Bu Yulia, ketika jadi wali kelas 9 kayaknya setiap akhir tahun rekor sekali ya Pak. Mungkin saya belum mampu situ ya. Mungkin ini aja hanya rasa bosan kali ya, kejenuhan itu ya Pak. Baik Pak Malik, dari rencana Pak Malik yang tadi sudah disebutkan, kira-kira Pak Malik akan kapan melaksanakan itu? Saya akan mempersiapkan Pak. Setelah ini saya akan coba susun rencana kegiatan, program yang saya akan ajukan kepada Bapak Kepala kita, Pak Chandra. Kemudian mungkin minta arahan juga dari Bapak, dan Pak Iris juga, Bapak Kurikulum. Akan saya susun program MPLS yang terbaru mungkin yang lain. Kemudian saya akan berinovasi lagi. Kemudian saya akan melakukan tes diagnostik ya Pak pada anak-anak calon kita. Apalagi besok kita tata ajaran baru, persiapan MPLS. Saya akan mencari ide baru. Mungkin saya juga akan sering nanya sama Bapak, karena kan Bapak ini kan guru penggerak gitu Pak. Boleh sekali Pak, kapanpun. Nah, dari tadi rencana dan tindak lanjut yang Pak Malik sebutkan tersebut, nah Pak Malik itu sekarang lebih memprioritaskan apa nih supaya meningkatkan lagi kembali semangatnya? Paling saya lebih kepada semangat diri saya sebagai menjadi guru dan wali kelas 7. Saya coba kembali buka lembaran baru, semangat baru dengan inovasi baru. Baik, sekarang perasaan Pak Malik apa yang dirasakan setelah melaksanakan coaching ini? Saya seperti mendapatkan vitamin baru Pak dari Bapak. Mungkin tadi saya sampaikan ini merasa bosan karena saya juga mikir Pak, ketika Bapak menyampaikan A, B, C tadi, ya juga ya Pak Chandra mungkin menunjuk saya menjadi wali kelas 7, potensi saya di situ. Terus para wakil juga setuju, para wakil setuju karena mungkin saya juga bisa membawa nama sekolah. Karena memang biasanya di kelas 7 ini adalah bibit-bibit awal. Saya merasa senang, saya merasa dapat dukungan dari Bapak, dan mungkin saya akan minta dukungan juga dari kepala sekolah yang mungkin yang memberikan tanggung jawab ini saya sebagai wali kelas. Betul sekali Pak Malik, memang setiap apapun yang ditugaskan oleh kita itu sudah direncanakan semuanya. Nah, kalau kita dikerjakan secara baik dan terus, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan
dan memang semua percaya kepada Pak Malik untuk menjadi wali kelas 7 ya, dan ini sudah dibuktikan oleh prestasi-prestasi Pak Malik yang sudah dibuat ya, yang sudah dilaksanakan. Baik Pak. Baik Pak Malik, ada lagi yang mau diobrolkan hari ini? Cukup Pak. Justru saya harus segera nih nyusun program itu. Oke, Tapi Bapak dukung saya Pak ya. siap selalu Baik. mendukung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Malik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Heris kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Nuri juga kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Saya semangat terus. Baik, alhamdulillah ya sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan Pak Abdul Malik ya. Nah ini kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Nurdin selaku coach ketika melakukan coaching bersama Pak Abdul Malik? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Heris atas bimbingannya dan motivasinya, kemudian penjelasannya tentang coaching di pra observasi. Saya lebih mengerti bagaimana cara melaksanakan coaching yang bagus, dan saya tadi sudah terapkan mulai dari alur tirta dan kompetensi yang dilaksanakan gitu Pak. Baik Pak Nurdin, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang Pak Nurdin harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Baik Pak, tadi dari proses coaching awal tentunya yang saya lakukan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan alur tirta ya, dari mulai tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana coach ini bisa leluasa dan terbuka gitu Pak. Kemudian tentunya kehadiran penuh ya dari saya pribadi kepada coach ini, dan yang terakhir itu mendengarkan secara aktif Pak. Dan itu yang poin utama yang menurut saya penting bagi seorang coach, karena seorang coach itu harus menjadi pendengar sejati sebenarnya Pak. Iya. Ya, melihat dari keluh kesah apa yang disampaikan oleh coaching. Berarti alur tirtanya dengan indikator ketercapaian sudah tercapai gitu Pak? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih. Baik, kepada boleh saya tulis Pak? Pak Nurdin? Ya, Sebagai silakan. masukan saya ya. Silakan. Boleh, terima kasih. Jadi Pak Nurdin selaku coach, kemudian Pak Abdul Malik selaku coach ya, yang dilaksanakan proses coaching tadi, Betul Pak. berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan dengan Pak Abdul Malik tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Baik. T-nya itu apa? T-nya itu adalah tujuan umum, umum, kemudian I-nya, identifikasi masalah, kemudian R-nya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. tanggung jawab. Nah itu tadi sudah tercapai Pak ya. Nah kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan coaching ya dalam sesi coaching itu kan Pak ya. Iya betul. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, tadi pun disampaikan permasalahannya dengan sangat luas dan mendalam ya. Kemudian merencanakan aksi tadi pun sudah disampaikan ya. Jadi aksinya itu kapan akan dilaksanakan. Kemudian tadi juga untuk menyelesaikan permasalahannya, Bapak juga sudah memancing ya coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Jadi jangan sampai rencana aksi ini disampaikan ya kemudian tidak jelas gitu kan ya, kapan dilaksanakannya, kemudian siapa penanggung jawabnya. Nah kemudian Bapak juga ya sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching, Bapak artinya sudah melakukan kesadaran penuh ya, Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif Pak ya. Jadi memang terkadang dalam kehidupan ini itu sangat sulit untuk menjadi pendengar yang aktif Pak ya. Betul. Biasanya senangnya ngomong gitu ya. Dan mengajukan pertanyaan yang bersifat berbobot ya, seperti yang disampaikan pada saat tadi observasi. Dan Bapak juga fokus terhadap kompetensi yang ingin diobservasi ya. Nah itu alhamdulillah sudah tercapai ya. Nah kemudian menurut saya itu sudah sangat baik semuanya Pak ya. Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan ya, Bapak sampaikan tadi saat observasi. Nah kemudian selanjutnya
tindakan apa yang akan Pak Nurdin lakukan? Tentunya dari hasil coaching tadi saya akan terus mengevaluasi. Dalam hal ini mungkin saya akan terus berlatih ya, latih coaching yang mulai dari tata bahasa, kemudian terus mencari pengalaman-pengalaman gitu ya. Kemudian dari hasil coaching tadi saya juga akan melihat kembali bagaimana perkembangan dari coaching tersebut ya, sehingga terus ada kesinambungan gitu Ya. atau ada umpan balik, sehingga apa yang tadi menjadi masalah dari coaching itu bisa diselesaikan. Bahkan ini masalah ketika ada masalah dari guru-guru yang lain dengan hal yang sama sudah ada solusinya gitu. Betul Pak, hal yang harus dilakukan setelah proses coaching ini dilaksanakan adalah membuat rencana tindak lanjut. Betul. Jadi nanti di rencana tindak lanjut itu kita bisa melihat sejauh mana ketercapaian terhadap alternatif-alternatif yang disampaikan oleh coach ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Nurdin ini. Pada saat melaksanakan coaching tadi ada hal yang sulit tidak nih? Sebenarnya untuk pelaksanaan coaching ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Namun kesulitan terbesar itu dari fokus, Pak. Fokus ya. Kadang kan ketika melaksanakan coaching gitu ya, kadang kitanya fokus, coachingnya tidak fokus. Nah, atau sebaliknya gitu, Pak. Nah, kefokusan ini harus kita terus latih gitu ya. Sehingga nanti apa yang disampaikan bisa tercapai, nggak kemana-mana Ya. gitu, Pak, apa yang kita obrolkan. Nah, Betul itu Pak. hal yang paling penting sih. Memang harus segala permasalahan ya yang terjadi itu harus fokus ya, dengan fokus semuanya pasti bisa laksanakan. Baik Pak, dari seluruh yang hasil pengamatan saya, Pak Nurdin ini ya sebagai coach sudah melaksanakan semuanya, Arur Tirta, kemudian ada indikator dan sebagainya. Harapannya ini bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Baik, Pak. Baik Pak, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luar kembali biasa. Bapak. Luar biasa Bang Nurdin. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin. Kelihatannya cerah sekali hari ini. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa semangat Pak. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah luar Iya, biasa sekali. Baik Bapak, Bapak hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Heris, betul itu Pak? Betul Pak. Insya Allah hari ini saya akan agendakan tentang pelaksanaan coaching kepada Pak Iris. Pagi hari ini Pak Iris. Baik kalau begitu. Nah saya di sini akan memberikan dukungan kepada Bapak. Juga saya akan mengamati bagaimana proses nanti coaching Bapak dengan Pak Heris. Ya tentunya nanti dalam proses coaching itu harus ada yang namanya alur kita, Pak. Ya, di mana alur kita itu terdiri dari tujuan umum. Nanti Bapak akan melihat tujuan apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri, kemudian identifikasi masalah. Dan nanti Bapak harus mengembangkan tuh bagaimana cara mencari pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ya. Kemudian ada rencana aksinya yang harus Pak Heris atau nanti coach itu ya. Terus kemudian yang terakhir tanggung jawab utamanya. Nah kemudian Bapak sudah menyiapkan itu semua atau belum? Insya Allah Pak, dari alur kita itu sudah saya siapkan baik untuk kompetensinya, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Sebagai coaching pun saya sudah menyiapkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama sebagai kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar, kemudian yang itu pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya siapkan 3 kompetensi itu, dan insya Allah pagi hari ini akan saya langsung tindak lanjuti dengan pelaksanaan coaching pada Pak Heris. Baik Bapak, luar biasa nih Pak Heris. Nah dari 3 kompetensi itu Pak Malik, kira-kira fokus Pak Malik dari 3 kompetensi itu apa yang harus dikembangkan lebih spesifik lagi? Saya ingin lebih dari kompetensi pendengar. Jadi saya akan mendengarkan apa yang terjadi selama ini di Pak Heris, baik dengan proses pelajaran yang begini. Tapi yang terpenting saya akan menggali terlebih dahulu apa yang ingin dibicarakan Pak Heris sebetulnya. Berarti yang lebih signifikan atau spesifik tadi tentang mendengarkan yang aktif ya Pak. Betul. Nah kemudian tingkat menurut Pak Malik nih tingkat ketercapaian seorang coach yang itu Yang pertama yang harus kita garis bawah itu
coaching itu bukan berarti memberikan sesuatu ide, karena coaching itu sesungguhnya adalah mendampingi, kemudian memberikan sedikitnya mungkin saran ataupun sedikitnya bisa termasuk motivasi. Intinya coaching yang baik itu adalah coaching yang bisa menggali potensi atau menggali kompetensi yang ada pada coaching tersebut gitu Pak. Baik, Pak Malik, luar biasa. Kita atau langsung saja saya mengamati Pak Malik Siap, untuk Pak. coaching. Selamat bekerja ya Pak Malik. Siap, insyaallah. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Malik. Nah ini bagaimana kabar Pak Malik? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Baik, Pak Haris, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menggali informasi ataupun berkenan tentang pembelajaran teknik di kelas, dan saya ingin sedikit coaching Pak Haris tentang pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira ada hal nggak, hal sesuatu yang mungkin saya bisa bantu ataupun bisa Pak Haris ceritakan kepada saya? Baik, terima kasih Pak Malik pertama atas kesediaannya. Jadi ketika melakukan pembelajaran di kelas, saya alhamdulillah Pak mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, ketika pembelajaran berlangsung di kelas itu masih ada siswa yang tidak aktif Pak, alias pasif. Jadi untuk tercapai tujuan pembelajarannya dirasakan belum maksimal. Dari beberapa kelas yang Pak Haris masuk dalam pembelajaran, ada temuan beberapa siswa yang mungkin tidak aktif. Betul. Lantas, menurut pandangan Pak Haris, siswa indikator apa saja sih Pak yang membuat siswa itu agar lebih aktif dalam pembelajaran? Jadi saya berharap siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Pertama adalah belajar mandiri, kemudian belajar secara kolaborasi, kemudian mendengarkan pemaparan materi, dan bisa melakukan diskusi satu dengan yang lainnya. Sehingga pembelajaran hidup seperti itu, jadi bisa menguasai materi yang disampaikan. Pak Haris sudah menyampaikan kepada saya tadi indikator-indikator tentang bagaimana siswa aktif di kelas pembelajaran. Lantas, rencana apa yang harus Pak Haris tingkatkan dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran ekonomi ini? Ya, jadi siswa ini saya melihat Pak ya, pertama dia itu tidak semangat Pak. Jadi siswa itu tidak semangat ketika mengikuti pembelajaran, kemudian kadangkala asik dengan handphonenya, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga juga, saya melihat fisiknya ada di kelas, namun saya tidak tahu pemikirannya ada di mana, gitu kan ya. Itu menambah. Jadi ada 3 kondisi yang ini saya merasa belum maksimal Pak. Kira-kira Pak Heri sendiri punya formula tersendiri tidak untuk meningkatkan? Mungkin gini, pengalaman saya dalam masuk ke dalam kelas pembelajaran, ketika kita ingin mengaktifkan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan dan siswa aktif, itu kita harus menggali potensi. Kira-kira apa langkah yang Pak Heri sudah lakukan sebelumnya? Ya, pertama banyak yang saya lakukan ya. Pertama saya juga menggunakan beberapa model pembelajaran, namun itu belum maksimal terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Namun dari ketiga hal tersebut ya saya coba berpikir nih, melakukan refleksi diri, ini apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif ketika mengikuti pembelajaran. Yang pertama mungkin Pak, ketika dia terlihat kurang semangat, karena saya melihatnya memang belum sarapan mungkin. Nah ini belum sarapan, saya berpikir bagaimana kalau misalkan sebelum pembelajaran ekonomi dimulai, ini saya menginginkan itu mereka membawa roti dari rumah, kemudian bawa minum. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, mereka makan roti dan minum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika mereka sibuk dengan handphonenya, saya mungkin yang saya terbayang adalah saya akan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, handphone itu dikumpulkan di depan meja saya dengan menggunakan kardus. Nah kemudian yang ketiga, siswa yang terlihat fisiknya di kelas tapi pemikiran sepertinya sedang lamun kemana pikirannya, saya coba untuk melakukan motivasi Pak.
Jadi motivasi nanti saya menugaskan kepada beberapa siswa untuk mempelajari success story orang-orang Indonesia. Nah, nanti mereka menyampaikan di sana. Kemudian yang keempat, mungkin secara keseluruhan, saya akan mulai dari perencanaan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang nanti di dalamnya saya akan mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konteks, berdiferensiasi proses, maupun berdiferensiasi produk. Kemudian juga saya akan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Iris, mulai dari tindakan, kemudian mulai dari identifikasi kenapa siswa bisa tidak aktif, rencana aksi juga tadi Pak Iris sampaikan, mulai dari A, B, C sampai Pak Iris punya formula baru dengan cara anak-anak suruh sarapan. Tindakan yang seperti ini kira-kira kapan Pak Iris akan? Dan alhamdulillah ya, kita sekarang memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Betul. Dan saya akan melaksanakan hal tadi itu ketika masuk pertama kali. Jadi kata pada saat itu semuanya akan laksanakan, kemudian saya akan melakukan refleksi sejauh mana keefektivitasan hal yang tadi saya sampaikan. Lantas peran saya mungkin sebagai pemimpin Pak Iris, pimpinan lah intinya. Apa yang saya bisa bantu? Nah, saya mohon kerjasamanya, Bapak bisa mendukung apa yang sudah saya sampaikan, kemudian juga bisa menyampaikan dukungannya. Kita akan kerjasama dengan wali kelas. Nanti wali kelas itu kan yang dekat dengan siswa nih, betul. Nanti bisa mengidentifikasi siswa-siswa mana saja yang memang keaktifannya kurang aktif, sehingga nanti bisa melakukan perhatian khusus kepada siswa tersebut. Kemudian juga dengan guru-guru lain juga saya melakukan kolaborasi Pak, ya, dan harapan nanti setiap guru ketika masuk kelas itu bisa memberikan report bagaimana perkembangan terhadap siswa yang kita identifikasi harus memberikan perlakuan khusus. Kemudian saya juga akan melibatkan perangkat kelas ketika nanti handphone dikumpulkan. Jadi nanti ada kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Sebelum pembelajaran dimulai, nah mereka mengumpulkan handphone pada satu kartu, kemudian disimpan di meja saya. Kemudian juga mereka membuat jadwal nanti siapa saja yang akan menyampaikan success story, misalkan dari orang-orang sukses di depan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dari tadi yang tadi Pak Adi sampaikan sangat luar biasa, peran serta baik dari sekolah ataupun rekan sejawat, bahkan kita melibatkan juga kesadaran anak-anak itu. Saran saya dan saya melaksanakan program itu agar aktivitas siswa. Kapan Pak Iris akan mulai tadi sudah disampaikan di awal tahun ajaran baru. Jangan lupa sampaikan juga ke teman-teman. Baik, siap Pak. Dengan dukungan Bapak, saya akan secepatnya melaksanakan rencana yang sudah direncanakan. Ada lagi yang saya bisa bantu? Untuk sementara cukup, dan nanti harapannya kita bisa melakukan pertemuan lagi Pak seperti ini. Ya. Nanti kita bisa melihat sejauh mana efektivitas terhadap solusi-solusi atau alternatif yang sudah kita bicarakan tadi. Baik. Baik, Paris, ada lagi yang ingin dibicarakan? Sementara waktu cukup Pak. Terima kasih Paris atas waktunya. Yuk kita semangat demi sekolah tercinta kita, insya Allah. Terima kasih Paris ya. Selamat bertugas kembali. Saya kembali ke kantor. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Malik, tadi saya sudah melihat Pak Malik melaksanakan proses coaching dengan Pak Heris. Saya melihat prosesnya sangat luar biasa dan sudah sangat baik ya. Saya perhatikan bagaimana perasaan Pak Malik setelah tadi melaksanakan coaching. Baik Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan Pak. Baik Pak Malik, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk ya pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Malik harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Ini Pak, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu Pak fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan
alur tirta, Pak. Baik Pak Malik, jadi sudah tercapai ya Pak apa yang menjadi indikator Bapak dalam pengembangan coaching tadi dengan Pak Malik itu? Iya, Pak. Menurut saya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi, apa yang tadi saya lihat ya Pak. Maka Pak silakan. Boleh saya izin catat, Pak? Boleh silakan Pak Malik dicatat saja. Berdasarkan observasi tadi yang saya amati, menurut saya percakapan Pak Malik antara coach dengan coachee itu sangat luar biasa dan sudah sangat sesuai dan berjalan dengan baik ya Pak. Di mana tadi Bapak sudah melakukan percakapan coach ya dalam sesi coaching itu mengarahkan Pak Heri sebagai coachee itu pada alur tirta gitu ya. Jadi Bapak sudah menggali tentang tujuan umumnya apa, kemudian juga menggali tentang identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Heris itu sendiri. Kemudian tadi ada rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawabnya gitu. Dan ini sangat baik saya rasakan. Kemudian observasi Bapak tadi memang sudah layak ya dikatakan sebagai coach ini. Alhamdulillah Pak, saya sangat senang bahagia mendengar coaching ini sebetulnya. Terima kasih juga Pak atas pantauan Bapak yang Bapak berikan kepada saya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin yang sudah memberikan pengamatan dan umpan balik kepada saya. Baik Pak, menurut saya itu sudah sangat baik ya tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Malik ini sebagai kepala sekolah di sini ya Pak. Ya. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan yang diharapkan sampai pada saat praobservasi tadi dan tadi kompetensinya menurut saya juga sudah tercapai Pak. Nah, Pak Malik, ada yang bisa saya bantu lagi? Mungkin untuk saat ini sebetulnya saya sendiri sudah mencoba Pak untuk melakukan coaching yang terbaik. Cuma saya akan lebih berlatih lagi. Terpenting Bapak bisa memberikan arahan kepada saya ataupun memberikan umpan balik kepada saya. Saya akan terus berlatih. Kemudian saya juga bersyukur tadi atas pelaksanaan coaching tadi kepada Pak Heris. Saya bisa mengembangkan potensi yang saya miliki. Dan kemudian juga saya bisa mendengarkan, menjadi pendengar. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Heris. Kedepannya saya akan berlatih lagi Pak agar sesuai dengan harapan. Kalau begitu. Nah, menurut Bapak nih dalam proses coaching tadi apa sih yang sulit menurut Bapak itu? Ketika kita proses coaching Pak, ada hal-hal yang mungkin menjadikan hambatan. Yang pertama fokus, yang kedua menyampaikan atau merespon antara respon dan stimulus antara coach dan coaching. Agar terjadinya proses coaching yang baik itu kan kita butuhnya umpan balik atau feedback antara coach dan coaching. Yang tadi saya alami itu yang pertama mungkin titik fokus. Terkadang ketika kita melakukan coaching bisa saja coachnya sendiri yang kurang fokus atau coaching yang kurang fokus. Seperti itu Pak, hambatannya. Tapi hambatan itu bisa kita atasi dengan cara yang tadi Pak, kompetensi, kehadiran penuh, present. Itu yang paling penting. Baik Pak Malik, terima kasih. Semoga dari hasil coaching tadi bisa menambah ya kompetensi kita sebagai pimpinan, khususnya Pak Malik sebagai kepala sekolah di sini. Supaya bisa lebih baik lagi dan mengatakan guru-guru di sini menjadi guru-guru yang profesional. Amin Pak. Amin. Terima kasih Bapak. Insya Allah saya akan terus berlatih bagaimana cara menjadi coaching ini. Terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama. Baik, dari saya cukup sekian ya Pak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para guru-guru hebat, salam sejahtera. Kami bertiga sudah melakukan proses coaching dengan alur kita dengan sangat luar biasa dengan 2 orang sahabat saya ini sangat luar biasa. Semoga ini menginspirasi untuk kita semuanya. Pengalaman yang luar biasa dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Jadi guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.